Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 960, kehabisan tenaga. Lelaki tua beralis putih melihat Dimas Wu datang, cahaya pada tubuhnya semakin meledak. Seluruh tubuhnya berubah menjadi sebuah cahaya yang menyerang ke arah Dimas Wu. Seketika dua orang itu sudah bertarung bersamaan. Duar. Karena kekuatan dua orang itu terlalu kuat, sekali bertemu mereka langsung mengeluarkan kekautan yang sangat menggelegarkan dunia. Udara terus mengeluarkan ledakan yang tak berhenti, langit dan bumi bergetar, seperti terjadi gempa di tempat itu. Hati dan tubuh kerumunan orang yang melihat pertempuran ini bergetar. Mereka diterjang oleh gempa dan ombak itu. Mereka lagi terkena imbas dari pertempuran mereka dan mendapatkan luka dalam. Namun mereka masih berdiri di tempat itu sambil melihat dan memperhatikan pertempuran itu. Lelaki tua beralis putih di bawah ledakan yang ekstrim itu, setiap jurus dan serangannya berubah menjadi kuat berkali-kali lipat. Cahaya di sekitar tubuhnya sangatlah tajam, bisa memotong semua makhluk. Kekuatan yang dikeluarkan olehnya mengandung ilmu bela diri sejati, yang bisa menghancurkan semua jurus, dan menggetarkan bumi. Semua jurus yang dimiliki oleh Dimas Wu tidak berguna, semuanya dihancurkan olehnya. Kali ini Dimas Wu terlihat jelas tertinggal, dia masih sangatlah kuat tapi dia tidak berdaya melawan lelaki tua beralis putih. Ombak yang dikeluarkan olehnya, danau mati yang telah dihidupkannya kembali dan kekuatan ledakan miliknya bisa menyebabkan dunia runtuh. Tapi lelaki tua beralis putih dengan kekuatan bela diri miliknya bisa meruntuhkan semua jurus yang sangat kuat dan memberikan serangan yang mematikan, sehingga membuat Dimas Wu mundur kalah. Pengawal Baikui dan Three Heavenly King ikut bersemangat, darah mereka mendidih, harapan mereka bersinar, hati mereka bergejolak, mereka sudah mengharapkan hal ini sangat lama. Akhirnya waktu ini tiba. Lelaki tua beralis putih memegang kendali pertempuran, melihat Dimas Wu yang runtuh, bagaimana mungkin mereka tidak senang. Tapi setelah itu Dimas Wu menjauh dari lelaki tua beralis putih, lalu tubuhnya mengeluarkan roh jahat yang kuat, dia seperti berubah menjadi iblis, seluruh tubuhnya benar-benar ditutupi oleh aura hitam, roh jahat berayun dengan ganas, beriak membentuk satu demi satu lingkaran yang menyebar keluar dengan cepat, menyapu dunia, menghancurkan langit, menakutkan roh dan jiwa dan mengisi kekosongan dengan kekuatan yang menakutkan. Hal ini benar-benar membuat orang takut. Melihat ini orang-orang yang merasa senang tadi tiba-tiba berubah menjadi kaku, lubuk hati terdalam mereka mulai merasa takut, gairah mereka mulai jatuh ke titik beku, rasa takut mulai memenuhi setiap organ tubuhnya. Mereka seolah-olah masuk ke dalam gua iblis yang membuat mereka takut yang selamanya tidak akan melihat sebuah cahaya. Benar-benar menakutkan. Roh jahat yang dikeluarkan oleh Dimas Wu kali ini benar-benar menakutkan. Dia seperti Raja Iblis yang sangat kuat yang bisa memerintah semua pasukan iblis untuk menghancurkan semua makhluk. Lelaki tua beralis putih yang sedang menikmati rasa kemenangan ini, tapi sekali melihat Dimas Wu yang mengeluarkan roh jahat membuat ekspresi wajahnya seketika berubah. Seluruh cahaya dalam tubuhnya mulai bercahaya. Dia merasa sangat tidak masuk di akal. Hatinya merasa sangat terkejut, tapi semangat perangnya tidak hilang, namun malah semakin liar. Kalau Dimas Wu semakin kuat, dia semakin bersemangat, sehingga dia tidak bisa mengendalikan diri untuk mengeluarkan kekuatan yang tidak terbatas. Dia menstabilkan cahaya dan membangkitkan semangatnya, lalu mengeluarkan telapak tangannya dan langsung diarahkan kepada Dimas Wu. Serangan telapak tangan ini terlihat biasa saja, namun kekuatan bela diri yang dikeluarkan olehnya sudah mencapai ke puncaknya. Dia sudah mengunci semua arah lalu mengeluarkan kekuatan yang mematikan, membuat orang tidak memiliki tempat untuk bersembunyi dan hanya membuat tubuh mereka remuk. Dimas Wu yang berada di tengah roh jahat yang kuat, kedua matanya memancarkan cahaya berwarna merah. Seluruh tubuhnya terus-menerus dipenuhi dengan roh jahat. Melihat lelaki tua beralis putih yang datang kemari, Dimas Wu tanpa ragu lagi langsung mengangkat Heaven Demon Sword dan langsung dikibaskan kepada lelaki tua beralis putih.
Seketika kekuatan Heaven Demon keluar, dengan membawa roh jahat dan kekuatan guntur yang bergulir menyapu ke arah lelaki tua beralis putih. Duar. Telapak tangan lelaki tua yang mematikan itu bertabrakan dengan Heaven Demon Sword milik Dimas Wu yang mengeluarkan suara ledakan yang keras. Gelombang tornado menyebar keluar, serangan dua orang itu bersama-sama meledak dan hilang. Serangan yang besar menyebar ke segala arah membuat ruang itu meledak, namun Dimas Wu dan lelaki tua beralis putih tidak hanya tidak terlempar ke belakang, namun mereka malah melawan aur dan gelombang tornado itu dan saling menyerang satu sama lain. Dimas Wu yang penuh dengan kekuatan jahat mengeluarkan roh jahat yang bergemuruh dan meninggalkan aura hitam di udara. Lelaki tua beralis putih yang memancarkan cahaya kilau dengan kekuatan bela diri yang kuat bisa mendorong awan yang bergulir dan membuka jalan untuk menghancurkan langit. Dua orang itu saling menyerang satu sama lain, seketika langsung saling bertarung. Kekuatan iblis dan kekuatan dewa seimbang. Saat ini Dimas Wu dan lelaki tua beralis putih dengan dua aura yang berbeda bertarung bersama. Mereka mengurahkan kekuatan yang besar yang menyebabkan sebuah gempa susulan yang hebat. Orang yang berada di bawah lagi-lagi menahan nafas mereka. Mereka melihat pertarungan ini dengan penuh semangat dan cemas. Tidak ada yang tahu siapa yang akan memenangkan pertempuran sengit ini. Tapi semua orang tahu jelas kalau lelaki tua beralis putih sudah mengurahkan seluruh kekuatannya untuk mencapai ke puncak bela diri. Dimas Wu sudah mengeluarkan kekuatan iblis dan berdiri di atas altar dunia iblis. Mereka berdua berubah menjadi orang yang sangat kuat. Pertempuran itu juga berubah menjadi sangat sengit, membuat hati orang yang melihatnya sangat mendebarkan. Lelaki tua beralis putih itu sudah memiliki banyak pengalaman dalam bertarung. Dia sudah bertemu dengan berbagai macam lawan, tapi tanpa diragukan Dimas Wu adalah orang yang paling membuatnya pusing. Anak muda ini sudah mengurahkan semua kekuatan yang dimiliki olehnya, membuatnya harus mengeluarkan kekuatan seni bela diri abadi miliknya. Meskipun begitu masih sulit baginya untuk melawan Dimas Wu, kemampuan bela diri miliknya bisa mengunci ruang dan bisa menghancurkan semua makhluk, tapi dia tidak bisa menghancurkan Dimas Wu. Kekuatan iblis Dimas Wu sangatlah aneh dan kuat, sehingga lelaki tua beralis putih itu seketika tidak memiliki cara untuk menghancurkannya, namun serangan yang dikeluarkan olehnya malah dihancurkan dan dilenyapkan oleh roh jahat dari Dimas Wu. Semangat bertarung lelaki tua beralis putih semakin ganas dan berantakan, dia tidak bisa menemukan jalan keluar, jadi dia menggunakan cara kasar, perasaan dan seni bela diri untuk bertarung dengan panik. Dimas Wu berlari kencang di tengah badai. Dia terus mengeluarkan roh jahat untuk menyusup ke serangan lawan dengan niat menghancurkan cahaya yang berada di sekujur tubuh lelaki tua beralis putih. Di saat bersamaan dia dengan fleksibel menggunakan Heaven Demon Sword yang terus mengeluarkan kekuatan Heaven Demon untuk menghancurkan kekuatan lelaki tua beralis putih. Dibandingkan dengan lelaki tua beralis putih yang penuh dengan emosi, Dimas Wu malah terlihat sangat tenang. Iramanya sangat teratur, gerakannya sangat cepat dan serangannya sangatlah ganas. Orang yang berada di Istana Awan melihat ini membuat mereka cemas, meskipun hingga saat ini masih tidak tahu siapa yang akan memenangkan pertarungan ini, tapi dilihat dari keadaan dua orang itu, terlihat jelas kalau lelaki tua beralis putih itu akan kalah, dan Dimas Wu yang terlihat tenang, tahu dengan kekuatan dan membuat keputusan. Dilihat dari keadaan lelaki tua beralis putih cepat atau lambat akan kalah, membuat Three Heavenly King dan pengawal Baikui merasa sangat cemas dan tidak tenang. Waktu perlahan-lahan sudah berlalu dan pertempuran itu masih tetap berjalan. Lelaki tua beralis putih menggunakan kekuatan mereka dengan sangat ganas, membuat tenaganya habis dengan cepat, dia sudah hampir kehabisan tenaga. Berbeda dengan Dimas Wu, roh jahat dalam tubuhnya terus bertambah, namun dia tetap bisa menambah energi tubuhnya. Roh jahat dalam tubuhnya tidak ada habisnya. Kekuatan Heaven Demon miliknya juga terus bertambah, seolah-olah selamanya tidak mengenal dengan kata lelah, dan dia bisa terus bertarung hingga tua. Perbedaan antara dua orang itu terlihat dengan jelas. Alis mata lelaki tua beralis putih sudah terlihat lelah. Mengapa? Apa kekuatan yang kamu miliki sudah habis?
Tiba-tiba Dimas Wu yang sedang bertarung itu berkata dengan datar, kata-kata yang dilontarkannya penuh dengan ejekan. Setelah itu nada bicara Dimas Wu berubah. Dengan tajam berkata, kalau begitu aku akan turun tangan. Setelah kata-kata terakhir dilontarkan Dimas Wu tiba-tiba melompat ke langit dan masuk ke istana awan. Ketika Dimas Wu sudah berdiri di atas awan hitam roh jahat, dia memegang erat Heaven Demon Sword dengan erat, lalu dia mengangkat tingginya dan dikibaskan ke bawah. Gerakannya terlihat sangatlah lambat, tapi kenyataannya dalam sekejap Heaven Demon Sword sudah dikibaskan ke bawah. Seketika sebuah kekuatan yang besar melewati ruang dan waktu, kekuatan Heaven Demon yang kuno hingga sekarang tanpa ada halangan langsung menyerang ke arah lelaki tua beralis putih. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.